A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana bil qasim Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baiti thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Teman-teman semua, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian kita filsafat Islam, dan kita lanjutkan kajian kita kali ini. Kita berbicara tentang potensialitas dan aktualitas. Potensialitas itu segala sesuatu yang mungkin adanya, atau kita bisa menyebut potensialitas itu adalah segala bentuk keberadaan yang pada dasarnya dia masih dalam pola mungkin adanya. Jadi keberadaannya itu di antara ada dan tiada. Sebagaimana contoh sederhana, misalnya ketika kita melihat pohon, pada pohon itu dia punya potensi untuk menjadi kayu. Pada kayu itu punya potensi untuk menjadi kursi, menjadi meja, menjadi rumah, atap, dan sebagainya. Jadi pada kayu itu ada potensialitas. Kalau dia muncul sebagai kursi, terwujud sebagai kursi, dibentuk sebagai kursi, dia menjadi aktual. Potensialitas itu menjadi aktual. Dalam bahasa Arab, potensialitas itu disebut dengan al-quwwah. Sementara aktualitas itu disebut dengan al-fi'il, aktual. Misalnya, kita lihat mahasiswa itu dia sarjana bil quwwah secara potensialitas. Dia sedang menyempurnakan sebab-sebab untuk terjadinya kesarjanaan padanya. Sarjana baginya itu masih sifatnya apa? Potensialitas, belum terwujud kan, belum teraktualisasi. Ketika menjadi sarjana, maka dia aktual. Jadi pada mahasiswa itu dia kesarjanaan itu potensialitas. Tapi ketika dia di sidang skripsi dinyatakan lulus, maka dia teraktualisasi sebagai sarjana. Janin itu punya potensialitas untuk menjadi bayi. Bayi punya potensialitas untuk menjadi anak-anak. Ketika dia menjadi anak-anak, potensialitasnya teraktual. Pada anak-anak itu ada potensialitas untuk menjadi remaja. Demikian, segala sesuatu yang ada ini pada hakikatnya didahului oleh potensialitas itu. Tidak ada apapun yang ada di alam semesta ini tanpa didahului oleh potensialitas. Ada yang mengatakan, seperti Nabi Isa itu kan potensialitasnya tidak ada. Karena untuk menjadi bayi tentu dia ada pertemuan antara nutfah dengan ovum dalam janin itu. Tapi tidak terjadi itu. Ada sebab yang lain menyempurnakan ketiadaan nutfah itu sehingga terbentuk bayi di situ. Ada sebab-sebab yang lain yang di luar daripada sebab yang umum ini. Karena itu dia disebut sebagai mukjizat. Yang dimaksud dengan mukjizat itu amrun khariqul adah. Jadi segala peristiwa yang di luar dari ketentuan-ketentuan alamiah. Apakah tidak ada sebab? Ada sebabnya. Tapi sebabnya tentu bukan sesuatu yang sifatnya material biasa ya. Nah, tapi apakah potensialitas itu ada? Ada. Tidak mungkin potensialitas itu tidak ada, dan sehingga bagaimana mungkin sesuatu yang tidak diawali potensialitas itu terjadi ya. Dan itu segala sesuatu yang baru sifatnya ya. Jadi segala sesuatu yang baru atau sesuatu yang berada dalam konteks zaman atau waktu itu pasti diawali oleh potensialitas wujud. Segala hal. Kan wujud itu
terbagi ya. Jadi ketika membagi wujud, misalnya Ibnu Sina atau para filosof lainnya membagi 3 hal. Satu, wajibul wujud, wujud yang niscaya, yang kita kenal dalam istilah kita sebagai Tuhan, sebagai wujud yang wujudnya itu baginya wajib atau dirinya adalah hakikat wujud itu sendiri dan menjadi sumber bagi segala wujud ini, disebut dengan wujud wajib atau wajibul wujud atau wujud niscaya. Yang kedua adalah mungkinul wujud, suatu yang memungkinkan untuk terjadi, untuk ada. Bisa jadi satu masa dia tidak ada, tapi kemudian menjadi ada. Padanya ada potensialitas untuk mengada, untuk menjadi ada. Yang ketiga apa? Mumtani'ul wujud, segala sesuatu yang dia tidak mungkin adanya, mustahil. Kenapa mustahil? Yang tidak ada potensialitas untuk itu. Jadi kalau ada pertanyaan nakal, bisa nggak Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan Tuhan yang lain? Mustahil, itu mumtani'ul wujud gitu. Kenapa? Tidak ada apapun yang punya potensialitas untuk menjadi Tuhan, kecuali Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan tidak didahului oleh potensialitas. Kalau dia sudah aktual, wujud itu adalah hakikat dirinya. Dia tidak didahului oleh potensialitas. Potensialitas itu hanya terjadi pada tingkat mumkinul wujud. Yang mumtani'ul wujud itu tidak mungkin. Misalnya contoh lain. Orang berkata, bisa nggak Tuhan yang Maha Kuasa misalnya memasukkan bumi yang besar ini ke dalam telur puyuh yang kecil? Tuhan Maha Kuasa. Tapi itu mumtani'ul wujud. Kenapa? Karena pada telur puyuh yang kecil dia tidak punya potensialitas untuk menampung bumi yang besar ini. Kekeliruan pertanyaan itu karena tidak memahami bahwa segala sesuatu yang mungkin adanya itu didahului oleh apa? Potensialitas. Jadi karena itu pada hal-hal yang mumtani'ul wujud itu yang tidak mungkin. Ada pertanyaan lagi ya, misalnya para mutakalimin, ahli kalam itu mengatakan, kalau begitu berarti bahwa Tuhan tidak mungkin dong menciptakan sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Ya tidak mungkin. Sesuatu yang tidak ada itu tidak mungkin bisa ada. Segala sesuatu yang ada ini karena dia berasal dari adanya Tuhan. Anda berkata begitu, wahai ahli kalam, mutakalimin, apakah Anda Asy'ari ataukah Anda Samarkandi, mempertanyakan itu menunjukkan bahwa pemahaman Anda dalam konteks ini terhadap eksistensi keberadaan Tuhan itu menjadi satu persoalan. Ketika sesuatu itu muncul dari tidak ada kepada ada, berarti bahwa dia tidak memerlukan sebab untuk keberadaannya. Dan ketiadaan itu ya tidak ada. Dia tidak memiliki keberadaan. Bagaimana mungkin dia memunculkan sesuatu untuk menjadi ada? Logika paling sederhana pada ilmu mantik mengatakan faqidu syai' la yu'ti syai'. Segala sesuatu yang tidak memiliki sesuatu tidak mungkin memberikan sesuatu. Secara logika tidak mungkin. Anda tidak punya uang, bagaimana mungkin Anda akan memberikan uang? Pinjam, ya berarti Anda sudah punya dong gitu. Walaupun itu milik orang lain gitu. Tapi kalau tidak memiliki, tidak punya, bagaimana Anda bisa memberikan? Faqidu syai' la yu'ti syai'. Segala sesuatu yang tidak memiliki sesuatu tidak mungkin memberikan sesuatu. Jadi Tuhan sangat menciptakan tidak ada itu tidak ada. Tuhan itu menciptakan dari keberadaannya, memberikan keberadaannya kepada beragam makhluk ini. Beragam keberadaan ini. Beragam keberadaan itu berasal dari keberadaan dirinya. Dia yang mengadakan. Jadi segala yang ada ini berasal dari keberadaan, bukan dari ketiadaan. Ini yang salah dalam proses berpikir. Jadi karena itu pasti diawali oleh potensialitas. Pada keberadaan seperti ini ada potensialitas untuk menjadi seperti ini. Jadi sama sekali bukan dari ketiadaan ya. Kalau ketiadaan itu tidak ada potensi, tidak ada dan tidak ada, la yukhbaru anhu, tidak ada berita tentangnya dan tidak ada itu tidak ada. Sekali lagi, sekiranya potensialitas sebagai wujud niscaya, maka hal tersebut tidak mungkin karena wujud niscaya itu adalah kemutlakan. Wajibul wujud itu kemutlakan, aktualitas, kesempurnaan. Jadi tidak ada potensialitas padanya. Yang pada potensialitas itu inilah yang pada wujud mungkin ini. Nah, kalau kemudian teraktual ya tentu potensialitas itu hilang ya, dia muncul pada dirinya ada potensialitas yang baru. Dari sini kita bisa memahami bahwa
alam semesta ini tidak mungkin keliru. Tidak mungkin keliru begini. Segala sesuatu diawali oleh potensialitas. Misalnya pada nutfah gajah itu dia punya potensialitas menjadi janin gajah, menjadi bayi gajah gitu. Tidak tiba-tiba kemudian dari janin gajah muncul monyet. Mustahil, karena tidak ada potensialitas kemonyetan di situ. Pada manusia dia potensialitas pada nutfahnya itu menjadi manusia lagi. Tidak mungkin dia menjadi sesuatu yang lain ya. Bagaimana ketika Al-Quran mengatakan bahwa ada orang yang disumpah untuk tidak keluar pada hari Sabtu, kemudian mereka keluar kalangan Bani Israel dan kemudian mereka disumpah menjadi kera ya. Ini kan tentu perdebatan ya. Apakah kera itu dalam makna bahwa betul-betul dirinya itu menjadi kera dalam makna binatang yang kita ketahui, atau dalam konteks bahwa kedudukan dirinya sebagai sama seperti kera, tingkatannya turun dari tingkat kemanusiaan ya. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fi sabt faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Sebagaimana Allah jelaskan pada surah Al-Baqarah 65, jangan kamu keluar dari hari Sabtu itu gitu kan. Jangan kamu melebihi daripada kamu untuk keluar berdiam di rumah. Tapi mereka justru keluar dan kemudian Allah menjadikan mereka sebagai kera ya. Qulna kunu qiradatan khasiin. Qulna lahum kunu qiradatan. Maka jadilah kamu gitu. Kunu qiradatan. Qiradatan artinya bahwa dia sama seperti kirdun ya, artinya dirinya itu tidak lebih dari itu nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa nanti misalnya pada kehidupan berikutnya rupanya berbeda, itu persoalan lain, nanti kita bicarakan pada tempatnya ya. Tapi bahwa pada konteks ini pada diri manusia tidak punya potensialitas untuk berubah bentuk menjadi bentuk seperti itu ya. Tapi bahwa pada dirinya ada tingkatan hewani ya. Seluruh hewan itu kan pada tingkatan hewani, pada nafsu hewani ada pada diri manusia juga gitu. Dari sini kita bisa memahami ya bahwa tidak mungkin terjadi kekacauan di alam semesta ini karena segala sesuatu itu dimulai oleh potensialitasnya dan tidak mungkin tertukar juga. Anda kalau mau menjadi sesuatu, siapkan potensialitasnya. Tanpa potensialitas itu tidak mungkin apa yang Anda ingin wujudkan itu terwujud, mustahil gitu. Anda berhasil, ya potensialitas keberhasilan itu siapkan pada diri Anda, pada usaha Anda, pada penyiapan seluruh syarat-syarat dari terwujudnya kesuksesan itu merupakan potensi untuk sampai pada kesuksesan. Jadi potensialitas itu siapkan ya. Sama lah misalnya Anda mau ikut tes kuliah S3, syarat kelulusan kuliah S3 tentu misalnya satu, kemampuan potensi akademik pada bidang yang Anda tekuni ya, atau Anda tuju ya. Yang kedua bahwa Anda punya penguasaan bahasa Inggris, memiliki TOEFL misalnya 150, atau kalau di UIN misalnya itu harus juga TOEFL ya, misalnya bahasa Arab juga. Nah, potensialitasnya Anda miliki untuk Anda layak sebagai mahasiswa doktoral. Kalau Anda mau keluar negeri, ya syarat-syaratnya untuk potensialitas untuk bisa ke sana itu kuliah di luar negeri ya harus Anda siapkan. Sehingga Anda bisa begitu, kalau enggak bisa dong. Anda akan gagal, Anda tidak akan diterima. Kalaupun ada kekurangan potensialitas itu dan kemudian Anda pasakkan, maka Anda akan gagal, fail. Ini problem. Nah, karena itulah bahwa kita punya beberapa hal penting di sini, bahwa segala sesuatu ini diawali oleh potensialitas itu ya. Dan tidak mungkin tidak diawali potensialitas. Karena itu bahwa segala sesuatu yang diawali potensialitas itu dalam hukum zamani berarti bahwa dia baharu ya, hadis. Antara aktualitas dengan potensialitas itu terjaga ya. Tidak mungkin dia melompat pada sesuatu yang lain. Ada haisiyahnya. Ada ikatan dimensional yang menjaga tetap dalam keterpeliharaan pada dari potensialitas untuk teraktualitas itu. Segala aktualitas itu pada wujud mungkin ini padanya ada potensialitas.
pada diri kita sekarang kita punya potensialitas untuk lebih sempurna dalam kehidupan ini, potensialitas untuk menjadi lebih baik, potensialitas untuk menjadi berilmu, potensialitas untuk menghadapi beragam persoalan, potensialitas untuk berkembang pada tingkat ruhania yang lebih tinggi. Kita punya potensialitas untuk itu. Bahkan kita bisa sampai pada tingkat yang sangat luar biasa ya. Rumi itu, ada syair Rumi yang salah dipahami, memahaminya sebagai reinkarnasi. Padahal itu bukan reinkarnasi, itu menunjukkan teori bahwa pada segala sesuatu ada potensialitas, dan dari potensialitas itu dia memungkin untuk menjadi pada tingkatan kualitas berikutnya. Manjomit syudam, nabot syudam, as nabot murdam, hewan syudam, as hewan murdam, inson syudam, as cetar san mark syawam, Jumba dasmar bomala ike parwas mesyawam. Rumi mengatakan bahwa aku ini dulu materi keras, kemudian berubah menjadi tumbuh-tumbuhan, dari tumbuh-tumbuhan berubah menjadi hewan, dari hewan berubah menjadi manusia. Untuk apa aku takut kematian? Karena setelah kematian aku terbang bersama dengan malaikat. Bahwa proses ini adalah proses menjadi, diawali dari potensialitas, dan potensialitas pasti mendahului aktualitas dalam konteks zamani, dalam konteks waktunya. Karena itu segala wujud mungkin ini dalam konteks ini bagi mula sadra sifatnya apa? Baharu, hadis. Oke, mudah-mudahan ini bisa kita pahami untuk melihat alam semesta dari pandangan para muslim ini. Jadi kita juga bisa memahami bahwa proses kehidupan itu pasti harus didahului oleh potensialitas. Siapkan potensialitas itu untuk bisa berkembang ya. Karena itulah Ibnu Sina mengatakan bahwa nanti di akhirat itu yang dibangkitkan hanya manusia. Kenapa? Karena jiwa manusia yang memiliki potensialitas untuk bisa survive pada kehidupan berikutnya. Walaupun bagi mula sadra nanti pandangannya berbeda. Nanti kita bicarakanlah pada kesempatan yang lain ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa membuka pandangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.